Di video kali ini kita akan bahas bab 3, pajak penghasilan dari buku Perpajakan Teori dan Praktik berdasarkan aturan terbaru. Yang pertama ada subjek pajak adalah individu atau entitas yang dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Terdapat 3 kategori utama subjek pajak, yaitu 1. Orang pribadi, individu yang tinggal di Indonesia, baik WNI maupun WNA, yang memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi di Indonesia. 2. Badan atau sekumpulan orang atau modal yang beroperasi di Indonesia, termasuk perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan usaha milik negara. 3. Warisan yang belum terbagi, seperti harta warisan yang harus dibayarkan oleh ahli waris sebelum dibagikan. Selanjutnya, wajib pajak adalah individu atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban. 2. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. 3. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan. 4. Kualitas pelayanan Fiskus mencakup cara petugas pajak membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka, termasuk edukasi dan asistensi. Kualitas pelayanan ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk gaji tunjangan dan imbalan lainnya, laba usaha dan keuntungan dari penjualan aset, bunga, dividen, royalti, dan sewa. 2. Pengecualian objek pajak. Beberapa jenis penerimaan tidak dikenakan pajak, seperti bantuan atau sumbangan yang diterima oleh lembaga tertentu, harta hibahan dalam garis keturunan tertentu, dan pembayaran asuransi untuk kecelakaan atau sakit. Penghasilan kena pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh wajib pajak baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. PKP dibedakan menjadi 2 jenis. 1. Penghasilan dari pekerjaan seperti gaji, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya. 2. Penghasilan dari usaha seperti laba usaha, keuntungan dari penjualan aset, royalti, dan sewa. Selanjutnya, penyusutan adalah alokasi biaya perolehan aktiva tetap kecuali tanah selama masa manfaatnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11. Terdapat 2 metode utama untuk menghitung penyusutan. 1. Metode garis lurus. Biaya disusutkan secara merata selama masa manfaat. 2. Metode saldo menurun. Penyusutan lebih besar pada awal masa manfaat dan berkurang seiring waktu. Besaran tarif penyusutan ditentukan berdasarkan kelompok aktiva tetap, seperti kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, tarif 25%. Kelompok 2, masa manfaat 8 tahun, tarif 12,5%. Amortisasi adalah proses alokasi biaya untuk harta tidak berwujud dengan masa manfaat tertentu. Diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A. Amortisasi dimulai pada bulan pengeluaran dan berakhir saat masa manfaat habis. Dihitung dengan cara yang mirip dengan penyusutan, menggunakan tarif yang ditentukan untuk setiap kelompok harta tidak berwujud. Sama seperti penyusutan, tarif amortisasi juga bervariasi berdasarkan kelompok. Misalnya kelompok 1 masa manfaat 4 tahun, tarif 25%. Kelompok 2 masa manfaat 8 tahun, tarif 12,5%. Penilaian persediaan dan penilaian kembali aktiva tetap. A. Penilaian persediaan. 1. Metode penilaian. Penilaian persediaan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti metode identifikasi khusus, metode pertama masuk pertama keluar atau FIFO, metode terakhir masuk pertama keluar atau LIFO, metode rata-rata atau average. 2. Jenis persediaan. Persediaan pada perusahaan manufaktur terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi. 3. Sistem pencatatan. Terdapat 2 sistem pencatatan tersedia, sistem periodik dan sistem perpetual. B. Penilaian kembali aktiva tetap. 1. Definisi aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aset
perwujudan yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya termasuk tanah, bangunan, dan peralatan. 2. Metode penyusutan. Dalam perpajakan, terdapat 2 metode penyusutan yang diizinkan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Tarif pajak. Tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam konteks perpajakan, tarif ini berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak. Jenis-jenis tarif pajak. Tarif proporsional, persentase tetap yang dikenakan pada setiap dasar pengenaan pajak, tanpa memandang besar kecilnya jumlah tersebut. Misalnya, jika tarifnya 10%, maka pajak yang dibayar akan selalu 10% dari pendapatan yang dikenakan pajak. Yang kedua, tarif progresif, presentasi yang meningkat seiring dengan bertambahnya dasar pengenaan pajak. Contohnya, pendapatan di atas batas tertentu dikenakan tarif lebih tinggi. Tarif degresif, persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Ini berarti semakin besar pendapatan, semakin kecil persentase pajaknya. Tarif tetap, jumlah pajak yang dibayarkan tetap, terlepas dari besarnya dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif tetap untuk jenis pajak tertentu seperti bea materai. Pencegahan penghindaran pajak dan hubungan istimewa. A. Pencegahan penghindaran pajak. 1. Definisi dan konsep penghindaran pajak. Penghindaran pajak diartikan sebagai usaha untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Ini dilakukan tanpa melanggar hukum, berbeda dengan penghindaran pajak yang ilegal. Penelitian ini menggunakan Cash Effective Tax Rate atau CETR sebagai proksi untuk mengukur tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan. Semakin tinggi CETR, semakin rendah tinggi penghindaran pajak yang dilakukan. B. Pencegahan hubungan istimewa. Pencegahan hubungan istimewa dalam konteks perpajakan, khususnya terikat dengan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak atau WP dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha WP wajib menerapkan prinsip ini dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak mengakibatkan penghindaran pajak. Pelunasan pajak penghasilan. 1. Pengertian dan kewajiban wajib pajak. Wajib pajak yang menerima penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, menghitung dan membayar pajak terutang, serta melaporkannya dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau WPOP di Indonesia sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan. 1. Definisi dan ruang lingkup PPh 21. PPh 21 dikenakan atas berbagai jenis penghasilan termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh individu. Pajak ini dipotong dari penghasilan yang diterima dan berlaku untuk pegawai tetap maupun tidak tetap, serta individu yang memberikan jasa. Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha tertentu yang terlibat dalam kegiatan perdagangan, baik ekspor maupun impor. Definisi dan dasar hukum. PPh pasal 22 diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh nomor 36 tahun 2008. Pajak ini dipungut atas penyerahan barang dan jasa baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melibatkan pemotongan yang dilakukan oleh pihak tertentu seperti bendahara pemerintah dan badan usaha tertentu. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23 diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 dan merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak. 1. Definisi dan objek PPh 23. PPh 23 dikenakan pada penghasilan yang berasal dari 1. Dividen, yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Kedua, ada bunga,
yaitu termasuk diskonto dan imbalan terkait jaminan utang. Ketiga, royalti, yaitu pembayaran untuk penggunaan hak paten atau kekayaan intelektual. Keempat, ada hadiah dan penghargaan, termasuk bonus yang diberikan oleh penyelenggara kegiatan. Yang kelima, ada sewa, yaitu penghasilan dari sewa harta selain tanah dan bangunan serta jasa terkait. Pelunasan pajak pasal 23 atau pengkreditan pajak luar negeri. PPh pasal 24 mengatur tentang pengkreditan pajak luar negeri bagi wajib pajak di Indonesia yang menerima penghasilan dari luar negeri. 1. Definisi dan tujuan. PPh pasal 24 memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi pajak terutang di Indonesia dengan jumlah pajak yang telah dibayar di luar negeri, sehingga mencegah pajak ganda 23. Kredit pajak luar negeri ini hanya berlaku untuk pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Angsuran pajak penghasilan pasal 25. 1. Definisi dan tujuan PPh 25. PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan secara bulanan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, untuk meringankan beban pajak terutang yang dilunasi dalam 1 tahun. Pembayaran ini dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diwakilkan. 2. Penghitungan angsuran. Angsuran PPh 25 dihitung berdasarkan PPh terutang dari tahun sebelumnya, dikurangi dengan pajak yang dipotong atau dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran angsuran dibagi menjadi 12 bulan, atau sesuai dengan periode pajak yang berlaku. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku untuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN yang tidak memiliki bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Berikut ini adalah rangkuman bab 3 mengenai pasal PPh 26. 1. Subjek pemotongan. Wajib pajak luar negeri atau WPLN, subjek pemotongan PPh pasal 26 adalah individu atau badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan tidak menjalankan usaha melalui BUT. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan sifat pemotongan yang bersifat final. Artinya, pajak ini tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang lainnya. PPh ini berlaku untuk wajib pajak pribadi maupun badan dan mencakup beberapa objek penghasilan.